Kok nggak turun-turun ada batu? Iya, bukannya tanah. Rusak kayak nggak berarti rusak kayak Bukan dia bawahnya. Pak Camat, lubang resapan biopori ini LRB ini efektif nggak sih untuk menangkal banjir ini? Apa nggak akan penuh nantinya airnya itu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lubang resapan biopori itu adalah lubang-lubang yang terbentuk di dalam tanah sebagai fungsi resapan, gitu. Lubang resapan biopori. Nah, kalau kali kita lihat di sini lubang aja, udah tahu kan lubang yang ada di dalam tanah. Resapan itu fungsi resapan. Lubang ini sengaja dibuat untuk resapan air. Ya, air tergenang dan sebagainya. Lalu biopori sendiri adalah fungsi komposter. Gitu. Dari lubang resapan tadi kita buat menjadi komposter. Gitu. Maksudnya bagaimana? Dari lubang yang kita buat nih, contohnya seperti ini. Nah ini lubang biopori yang sudah kita buat dengan tutup. Nah, seperti ini. Ini kurang lebih dalamnya 1 meter. Nah, tapi karena di sini di depan kantor ini fungsi ini lebih kepada resapan, gitu. Walaupun kita tidak memasukkan sampah organik di dalamnya, tapi nanti akan terbentuk ekosistem yang di dalamnya ada mikroorganisme. Nah, mikroorganisme yang terbentuk inilah nanti yang akan membuat pori-pori di dalam tanah, sehingga ketika intensitas air banyak datang dia akan lebih cepat menyerap. Nah, lubang resapan biopori ini salah satu upaya yang multifungsi sebenarnya, selain dia sebagai cadangan air, kemudian dapat mencegah genangan, banjir, kemudian erosi dan longsor juga. Kalau kita fungsikan untuk komposter, dia bisa membantu penyuburan tanah. Nah, di Kecamatan Cimanggis ini jumlah kakak kita kurang lebih 67.000, gitu. Ya, asumsinya adalah bahwa setiap kepala keluarga itu memiliki rumah. Maka selain di jalan-jalan protokol yang banyak genangan air, kita juga mengharapkan dan mengimbau agar setiap rumah itu minimal 2 biopori dibuat di rumahnya. Karena ketika kita membuat di dalam rumah itu bisa berfungsi sebagai komposter nantinya, untuk komposter. Jadi ada upaya melakukan pemilahan sampah organik atau sampah dapur. Tentu sampah organik yang akan dimasukkan ke dalam biopori ini adalah sampah organik yang sifatnya lunak, sehingga cepat terjadi pembusukan di dalam biopori ini. Nah, ketika itu sudah terjadi siklus komposter atau pembusukan tanah, maka ekosistem di dalam biopori ini tanah akan menjadi subur, kemudian pori-pori yang terbentuk dari mikroorganisme, baik itu contoh yang misalkan cacing yang paling besar, nah itu akan membuat kapiler-kapiler atau saluran-saluran di dalam tanah, sehingga walaupun lubang ini cuma 1 meter, tetapi ketika itu sudah terbentuk, kita siram air misalkan 1 ember penuh, 1 bak penuh, kita tumpahkan, dia nggak akan kemana-mana, langsung meresap, gitu. Nah, ini kan sudah terjadi. Nah, ini tadi selain untuk penyuburan tanah, kemudian cepat mengatasi genangan air dan mencegah terjadinya banjir. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah efektif nggak ini lubang biopori? Efektif tidaknya biopori ini ya tergantung juga luasan yang kita punya. Makanya saya berharap sih setiap 1 meter itu ada lubang biopori. Tentunya tidak mengganggu fungsi, misalkan di jalan yang tidak mengganggu fungsi jalan, di rumah tidak mengganggu juga estetika daripada rumah itu sendiri. Nah, ini bisa dimodifikasi, bisa dibentuk, dan harapannya adalah menjadi habit, perilaku daripada bagaimana kita memilah sampah. Contoh, satu rumah misalkan ada 4 kepala keluarga, satu hari mungkin bisa antara setengah sampai 1 kilo
sampah organik yang dihasilkan. Nah ini akan muat, kalau dia punya 2 aja lubang biopori, itu akan muat. Dan dia tidak akan membuang sampah organik keluar. Kenapa? Ya, kita menyadari bahwa gerakan memilah sampah ini masih belum menyeluruh. Sampah-sampah yang tercampur ini yang menjadi masalah. Kalau setiap rumah, setiap kepala keluarga istiqomah melakukan pemilahan dengan dibantu 2, 3, 4 biopori, sampah organik dari tingkat rumah tangga selesai, Pak. Gitu. Ya artinya kan organik-organik yang dimasukkan ke dalam biopori ini ya tadi bermacam-macam fungsi. Dia ada fungsi resapan air, kemudian cadangan air bawah tanah, kemudian penyuburan tanah, gitu. Dan yang lebih hebat lagi ketika itu dilakukan oleh semua kepala keluarga yang ada di wilayah kita, ya insya Allah, gitu kan, berapapun debit air yang akan tumpah, misalkan dari hujan dan banjir, akan terbantu untuk cepat diserap. Kenapa Pak Camat begitu yakin bahwa sumur biopori ya sebagai resapan air ini nggak akan luber dan penuh? Alhamdulillah, ini yang saya lakukan kurang lebih di tahun 2008. Itu saya buat biopori di rumah itu sekitar 20 lubang. Dan sekarang karena berbagai kebutuhan tinggal sekitar 8 lubang. Dari 8 lubang itu sampai hari ini belum satu pun ada yang sampai penuh untuk sampah rumah tangga. Padahal saya di situ tinggal 3 rumah, saya, kakak, dan mertua. Gitu. Tantangan terberat adalah habit istiqomah, ya kita dalam memilah sampah. Kadang-kadang ya mungkin IRT kita, saudara kita ini yang belum melakukan pemilahan sampah sehingga sampah tetap dicampur kepada tempat sampah yang sudah biasa. Tapi kalau ini kita gunakan, masukkan ke dalam sumur biopori, saya sudah ya kurang lebih 10 tahun di rumah nggak pernah penuh. Dan ketika turun hujan begitu derasnya, itu lubang biopori yang ada di rumah sangat bermanfaat untuk mengatasi genangan sehingga tidak tergenang. Oh, itu udah pengalaman 10 tahun, lebih dari 10 tahun ya Pak? Iya. Banyak himbauannya buat masyarakat Cimanggis sendiri nih. Terima kasih, dan kita dari pemerintah khususnya Kecamatan Cimanggis tidak bosan-bosan untuk mensosialisasikan tentang pengelolaan sampah gitu. Marilah kita peduli dengan sampah dengan gerakan memilah sampah dibantu dengan biopori. Nah, biopori ini berfungsi untuk mereduksi sampah dapur kita. Minimal satu kepala keluarga kalau satu hari sampahnya dengan 1,5 sampai 1 kilo, itu kita tidak buang keluar. Kemudian organiknya bisa dikumpul, yang mempunyai nilai recycle, yang mempunyai nilai ekonomis lewat bank sampah dan sebagainya. Gitu. Nah ini saya mohon kerjasamanya dengan seluruh masyarakat khususnya di Kecamatan Cimanggis. Mari sama-sama kita gerakan olah sampah ini melalui metode yang sangat sederhana, yaitu pembuatan lubang resapan biopori. Terima kasih.